Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya, termasuk kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sebesar-besarnya kita gunakan beribadah, tunduk patuh taat kepadanya Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beliau, sahabat beliau dan umat beliau di zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di tanggal 19 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, yang artinya beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan insyaallah taala. Semoga dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dan pertolongan agar kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan penuh persiapan sehingga dapat memaksimalkan kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di bulan Ramadan. Maka perlu ada persiapan-persiapan yang pokok dan utama, persiapan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal terbaik ya untuk ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan sudah barang tentu di bulan-bulan selanjutnya. Sebagian para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wa la takunu rabbaniyin, ramadhaniyin maksud saya. Jadilah kalian rabbani, rabbaniyin itu maksudnya adalah generasi rabbani, generasi yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin sepanjang tahun di mana saja. Wala takunu ramdaniyin, jangan kalian menjadi orang-orang yang hanya taat di bulan Ramadan saja. Ya. Ya, betul, Ramadan kesempatan yang terbaik yang harus kita raih sebesar-besarnya keberkahan. Tapi Allah itu kan tidak hanya ada di bulan Ramadan, begitu maksudnya. Ya, ibadah kita sepanjang hayat ya sampai
air haid kita di kandung badan. Dan tadi disinggung bahwa bekal terbaik adalah takwa, iman dan takwa. Karena Allah mengatakan fatazawwadu khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagian ulama menambahkan melaksanakan perintah Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, dan menjauhi larangan Allah pun di atas cahaya petunjuk dari Allah, karena takut terhadap ancaman dan siksanya Allah. Artinya takwa itu diiringi dengan ar-raja wal khauf, al-khauf wal raja. Rasa takut, kekhawatiran dan pengharapan. Di kesempatan yang lain para ulama menjelaskan sejatinya takwa itu berhubungan dengan hak Allah dan hak manusia. Berhubungan dengan hak Allah dan hak manusia, ya. Hablum minallah dan hablum minan nas. Duribat alaihim dhillatu aina masuku fi illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Di mana saja mereka akan diliputi oleh kehinaan kecuali berpegang teguh dan memenuhi hak-hak tali perjanjian dengan Allah dan hak-hak manusia. Nah, ini menurut saya yang jauh lebih menyeluruh, komprehensif di dalam menerjemahkan makna takwa. Yang kedua bekal ilmu. Karena Imam Bukhari mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum mengamalkan sesuatu, hendaknya berilmu terlebih dahulu, memenuhi, ya, atau apa standar keilmuan atau kompetensi keilmuan dari amal-amal yang akan kita kerjakan. Begitu, Pak. Jadi mulai dari sahur, ya, dan niat ketika bersahur, lalu menjalankan puasanya, di tengah-tengah berpuasanya, ya, lalu dia berbuka, dan malam harinya dia qiyamul lail, membaca Al-Quran, ya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk tidak makan, minum, dan berhubungan dengan istri di siang hari. Tidak hanya menggugurkan itu saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mengasah ketajaman ihsan kita atau muraqabah kita, ya, dari muraqabatullah azza wa jalla. Artinya kita mengasah bahwa kita itu selalu dipantau dan diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sejatinya puasa itu. Ya. Jadi kalau dilihat orang yang berpuasa yang didasari oleh keimanan, iman wa ihtisaban, maka dia akan lebih untuk mawas diri, ya, bahwa semua gerak-geriknya, perkataan dan perbuatannya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka penting bagi kita untuk meraih sebesar-besarnya
kebaikan selama kita berpuasa. Semaksimal mungkin kita hindari yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Kebohongan, kedustaan, kebodohan, pertengkaran, perkelahian, perbuatan sia-sia misalnya dan sebagainya. Itu mengurangi dari nilai ibadah puasa kita itu sendiri. Itu kita hindari semaksimal mungkin. Tapi fokus kita meraih sebesar-besarnya keberkahan di bulan Ramadan. Sebagai mukadimah singkat yang terakhir, visi dari puasa kita harus kita tancapkan sejak sekarang. Visinya apa? Kalau misinya kan memang misinya itu berpuasa full 1 bulan full, lalu qiyamul lail ya 1 bulan full, itu misi kita itu. Kemudian baca Quran full 30 juz, khatam minimal 1 kali gitu ya. Kemudian yang lain adalah berbagi dengan kelapan rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, berbagi untuk kegiatan iftar shaim, buka puasa bersama ya. Lalu juga untuk berbagi dalam zakat harta dan zakat fitrah kita misalnya ya. Nah, ini diantara misinya begitu ya, yang akan kita jalankan selama bulan Ramadan. Nanti insya Allah materinya akan lebih tajam lagi oleh para asatidzah di bulan Ramadan. Tapi buat saya visi yang utama itu sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya, yaitu maghfiratuz dzunub wa takfirus sayyi'at. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan balasan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu nanti juga akan dipertajam amalan apa saja yang ujungnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, itu menjadi visi kita. Lalu hadis yang kedua, ya, hadis itu Bukhari Muslim tadi dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As-salatul khamis wa Ramadan awal Jum'atu ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, penghapus kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Idza sunibatil kaba'ir, dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi Ramadan itu ajib. Dia mukaffiratuz sayyi'at dan maghfiratuz dzunub. Apa bedanya itu? Dalam satu doa dikatakan Rabbana fil lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fil lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan maafkan kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Di awal disebutkan dengan Rabbana fil lana dzunubana, disebut dengan maghfiratuz dzunub namanya, maghfiratuz dzunub. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan maghfiratuz dzunub itu dasarnya adalah
fadl wa rahmah min Allah azza wajalla. Karena keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara takfir sayyiat, ya, pemaafan atau penghapusan kesalahan-kesalahan, ya, dengan amal soleh. Jadi ini harus diiringi dengan amal soleh yang ini. Yang takfir sayyiat ini harus diiringi dengan amal soleh, sementara yang maghfiratus dzunub tidak mesti dengan amal soleh, tapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayang serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh dua-duanya. Dan Ramadan mencakup dua-duanya tadi. Di hadis tadi yang saya disebutkan tadi. Yang pertama man shoma, shaum. Riwayat yang lain man qama Ramadan, qiyamul lail. Riwayat yang lain man qama lailatul qadr, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ini Allah akan ampuni maghfirah dzunub, maghfirah. Ya. Tapi dari riwayat Muslim tadi dikatakan as-salatul khamis wa al-jumu'ah ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Gitu. Penghapus. Ya kalau takfir itu Pak, satar dia, menutup Pak. Takfir itu betul-betul dia menutup. Dan itu dua-duanya kita butuhkan, kita perlukan. Sebagian ulama mengatakan zunub, dosa-dosa itu terkait dengan hak-hak Allah, pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Sementara sayyiat terkait dengan hak-hak manusia. Nah, sehingga perlu diperhatikan syarat untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga takfir as-sayyiat, penghapusan dari kesalahan-kesalahan. Syarat-syaratnya. Syarat yang pertama tauhid, Pak. Syarat yang pokok dan utama iman, tauhid. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya mengampuni orang yang bertauhid kepadanya, orang yang beriman kepadanya. Jadi kalau imannya, kalau tauhidnya batal dan gugur, ya, rusak, bagaimana selanjutnya amal-amal soleh itu akan bermanfaat untuk dirinya? Lalu Allah berikan balasan pahala atasnya. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya, haba'an mansura, bagaikan debu yang ditiup oleh angin. Jadi syarat yang utama untuk mendapatkan, memperoleh maghfirah az-dzunub dan takfirus sayyiat adalah tauhid. Gitu ya. Keimanan, maka diawali dengan imanan. Gitu, ihtisaban tadi. Lalu kemudian setelah tauhidnya, imannya, ya, adalah istighfar, taubat dan istighfarnya, meminta pengampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala disebut istighfar. Artinya adalah meminta maghfirah, istighfar itu. Meminta, kitanya minta kepada Allah Taala karunia-Nya, keutamaannya, rahmat dan kasih sayangnya. Istighfar, memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang paling bagus, paling tepat, ya, untuk beristighfar itu di waktu sahur. Bukan nonton si komeng di waktu sahur, tapi waktu sahur itu untuk istighfar. Ya. Waktu yang paling bagus untuk istighfar sepertiga malam yang akhir. Ya. Karena di hadis qudsi juga begitu. Man yas'aluni la'utiyannahu wa man yastaghfiruni ghafartu lahu. Gitu. Siapa yang minta padaku akan aku berikan. Siapa yang mohon ampun padaku akan aku ampuni, kata Allah. Di sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, di antara syaratnya untuk mendapatkan maghfiratul dzunub dan takfirus sayyiat itu adalah, ya, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya.
Karena kaidahnya itu innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Nabi mengatakan wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Jadi kalau kita pernah berbuat jelek, ya, berbuat tidak baik, ya, kezaliman dan lain sebagainya, terkait dengan hak Allah, istighfar dan taubat. Terkait dengan manusia, ganti, gitu Pak. Yang pernah kita gibah, yang pernah kita jelekan, yang pernah kita jatuhkan martabatnya, yang pernah kita tuduh, yang pernah kita tikam dari belakang dan segala macamnya, itu ganti, ya, untuk memujinya, untuk mengangkatnya, untuk memuliakannya, untuk mendoakan kebaikannya, dan kita minta maaf kepadanya, begitu. Kalau ada harta-harta dari manusia yang masih nyangkut sama kita, ya, kita selesaikan, gitu. Karena urusannya panjang, Pak. Nyangkut harta, kehormatan, ya, dan darah manusia itu urusannya panjang sampai hari kiamat kelak, ya. Tidak mudah, begitu. Kalau bisa selesaikan sekarang di dunia, jangan sampai nanti terbawa sampai akhirat. Jadi buat saya itu visinya, visi Ramadan dalam rangka itu, ya, pemutihan, dalam rangka pembersihan, pemutihan, ya, dosa-dosa kita dengan memenuhi syarat-syaratnya tadi, ya, tauhid kita, istighfar kita, dan amal-amal kebaikan kita. Amal kebaikan itu, amal saleh itu, ya, baik dengan hati kita, baik dengan badan kita, baik dengan lisan kita, ataupun juga dengan harta kita. Dengan harta kita. Ya, kalau masih ada kelapang rezeki dari kita nih semua nih, ya, dan kita kenal ada teman-teman misalnya menyelenggarakan kegiatan untuk buka puasa, udah berikan saja mereka harta itu. Ya, berapa yang kita siapkan dalam 1 bulan itu? Ya, 10 juta, 20 juta misalnya, bagi untuk kegiatan infak syair, sebanyak-banyaknya kita bagi, kita sebar. Ya, tidak apa-apa, insyaallah ta'ala berkah akan kita dapatkan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi, insyaallah ta'ala. Ya, kalau itu tidak, itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala, persiapan-persiapan yang saya nasihati untuk diri sendiri dan juga buat kita semua. Persiapan, ya, keimanan kita, hati kita, jiwa kita, ruh kita, itu yang terpenting. Persiapan badan, fisik kita, ya, persiapan harta benda kita, begitu. Ya, semuanya kita siapkan dengan baik demi kita menyongsong bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga kita dapat meraih sebesar-besarnya keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di kitab At-Tamhid, di syarah kitab Tauhid alladzi wa haqqul 'alal 'abid. Masih di bab tentang tafsir tauhid. Ayat berikutnya surat Taubah ayat 31. Surat Taubah ayat 31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka ahlul kitab, maksudnya mereka ahlul kitab, ya, kaum Yahudi dan juga kaum Nasara. Surat Taubah ini ayatnya ayat Madaniyah, yaitu turun di Madinah, ya. At-Taubah ini Madaniyah. Ketika menyebut tentang ahlul kitab, ya, karena memang ahlul kitab ada di Madinah. Ahlul kitab itu adanya di Madinah. Ittakhadhu, mereka, yaitu ahlul kitab, menjadikan atau mengangkat, ya, ahbarahum, pendeta, ahbarahum wa ruhbanahum, dan rahib, pendeta dan rahib.
Bedanya apa? Para ulama mengatakan ahbar itu jamak hibr. Hibr itu ulama, pendeta, ulama aja ahli ilmu yang berfatwa, gitu, yang mengeluarkan fatwa, alim ulamanya, ahli ilmunya, ya, yang memegang otoritas fatwa, ya, ahbar ini, ya. Waruhban, ruhban itu pendeta untuk memimpin ritual peribadatan, ya, rahib namanya, rahib, tidak ada hibr, ada rahib. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka arbaban, arbab jamak dari Rabb, ya, Tuhan-Tuhan, Rabb, gitu. Terjemahan di Kementerian Agama itu adalah tandingan-tandingan, ya, min dunillah, selain Allah, ya, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, selain Allah, sebagai tandingan bagi Allah. Wal Masih ibn Maryam dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai tandingan bagi Allah, wabil khusus kaum Nasara. Dalam hal apa? Apakah semuanya, ya, dalam semua hak ketuhanan, begitu, ya, atau sebahagian daripada hak ketuhanan? Maka yang menarik, ada salah seorang sahabat, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang beliau belum lama masuk Islam, berasal dari Romawi. Silahkan dibaca kisahnya masuk Islamnya Adi bin Hatim ini. Ini menarik sekali ini, ya. Jadi orang Romawi yang biasanya berhubungan dengan para kaisar-kaisar begitu, ya, di Romawi begitu, ya, dengan kemewahan Romawi, kedikjayaan Romawi, ya, ketika dia mendengar kata di tanah Arab ada seorang nabi yang tidak menerima sedekah, ya, tidak mengambil sedekah, tetapi menerima hadiah misalnya, ya, berkata yang jujur, dikeluarkan, diusir oleh kaumnya dan sebagainya, dia datang ke Madinah untuk mencari nabi tadi. Ya, ketika sampai di tengah-tengah para sahabat yang ada di masjid, dia mencari-cari mana, katanya Muhammad itu yang mana. Tidak tahu dia Muhammad itu yang mana, nggak ada, karena nggak ada bedanya antara beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Pakaiannya, duduknya sama-sama di lantai begitu kan, pakaiannya sama, ya, berbeda dengan para kaisar di Romawi, ya kan, duduk di atas singgasananya, kemudian ada dayang-dayangnya, ada pengawal-pengawalnya begitu kan, dan sebagainya. Tapi tidak ada, ya, itulah Muhammad yang ditanya. Kemudian ditanya beberapa persoalan yang dia ketahui dalam kitab Injilnya, ya, lalu dijawab oleh Nabi SAW sesuai dengan pengkabaran Injil, lalu dia masuk dalam Islam. Karena Romawi kebanyakannya adalah kaum Nasara, ya, berbeda dengan Persia yang kebanyakan adalah kaum Majusi. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim sedikit memprotes kepada Nabi SAW dengan mengatakan, dahulu kami tidak menyembah mereka. Artinya kalimat arbab, Rabb, Tuhan, yang dimaksud adalah penyembahan gitu. Yang dipahami oleh bin Hatim menyembah. Menyembah itu ya sujud misalnya, atau apa namanya, memuja atau memberikan persembahan misalnya kepada dewa begitu kan. Kami tidak melakukan penyembahan pada mereka gitu. Oke, lalu Nabi mengatakan, bukankah mereka tadi pendeta dan juga rahib itu menghalalkan sesuatu lalu kalian ikut menghalalkannya? Iya. Dan mereka mengharamkan sesuatu, kalian ikut mengharamkannya? Iya. Maka dia mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah peribadatan mereka. Nah, ini penting nih Bapak sekalian, ya. Konsep
penghalalan dan pengharaman, pembenaran dan menyalahkan, yang hak dan yang batil. Ini harus kita pertegas ini, gitu kan. Ketika mengikuti penghalalan ataupun pengharaman tanpa didasari oleh dalil, bukti, argumentasi yang sah, begitu ya, bisa dirunut validitasnya, keasliannya, otentitasnya, kemurniannya, keabsahannya, ya, dengan metode-metode yang sah, ya, untuk penghalalan sesuatu. Tanpa semuanya itu, maka kita telah menjadikan pihak tersebut sebagai tandingan bagi Allah, karena menghalalkan dan mengharamkan hak mutlak milik Allah. Begitu pula mengatakan ini benar, ini salah. Begitu pula mengatakan ini hak, ini batil. Begitu pula mengatakan ini lurus, ini bengkok. Semua yang berkonsekuensi kepada, ya, adanya pahala dan dosa, surga dan neraka, ya, berarti dia telah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua harus dibangun di atas dalil, argumentasi, Pak. Jika tidak, maka kita telah menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah dalam menentukan dua pilihan yang berkonsekuensi berat tadi, begitu. Dengan mengatakan misalnya, oh ini tidak riba, oh ini halal, padahal jelas ribanya, misalnya. Oh ini sah, ya, dari Allah, padahal jelas, ya, kebatilannya. Nah, itu kan lagi viral tuh. Gila sudah viral aja, oh ini cuma konten, ujung-ujungnya minta maaf. Orang yang kayak gitu tuh anaknya dijitak kepalanya rame-rame, gitu kan. Udah viral, udah bikin heboh, udah bisa menyesatkan orang, baru klarifikasi, oh itu cuma konten, minta maaf. Nikah boleh tukar pasangan tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Lalu mengatasnamakan ini memang udah dari kakeknya, syariatnya begitu dari Allah katanya. Berarti kan dia menjual nama Allah itu kan, dalam penetapan syariat seperti itu. Ini tanpa hak yang seperti ini. Kalau itu jika sebagai konten saja dan senda gurau saja, main-mainan saja, itu sudah sangat menyimpang, ya, dari ajaran agama, sudah tidak bisa dibenarkan. Ya, ujung-ujungnya kan minta maaf kan. Selesai, umat Islam paling pemaaf kan, udah minta maaf udah selesai. Gitu enggak? Ya. Itu kalau di zaman kekhalifan dulu itu bisa dicambuk gitu, bisa dipenjara itu. Saya suruh taubat itu. Ya. Dalam agama Islam ada yang disebut dengan metode kias, Pak, analogi. Untuk sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menetapkan asal-asalan, tetapi menggunakan metode kias, metode analogi yang benar, ya, dari para ulama. Contohnya seperti misalnya sabu-sabu sekarang. Sudah pernah kita contohkan juga sabu-sabu itu. Hukumnya atau keharaman sabu-sabu itu diambil dari metode kias. Nah, kias ini dapat dibenarkan, meskipun tadi dikatakan tidak ada nas konkretnya dalam Quran dan Sunnah, tapi dengan metode itu dapat dibenarkan untuk pengharaman sabu-sabu dikiaskan dengan khamr, dan begitu pula hukum-hukum yang lainnya. Jadi sekali lagi di sini tentang masalah penghalalan dan pengharaman atau penetapan satu hukum, ya, halal haram, baik buruk, benar salah, misalnya seperti itu, ya, tanpa didukung oleh dalil, argumentasi, keterangan, burhan, metode-metode yang benar, misalnya, berarti kita telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat mencederai
tauhid kita kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dan juga kaum muslimin yang lainnya dari kejelekan, keburukan dunia hingga akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.